2021, investment and trading gain popularity, especially so many people show their investment result in social media. But sadly, in that time, until of course the recent times, many irresponsible people took this opportunity for their own fortune. They made investment fraud. But how to make us safe from this kind of cases? How about if we ask the expert? Halo, Mbak Mika. Halo. Okay, what is online investment and online trading, Mbak Mika? Sebenarnya konsep online trading ya, kemudian investasi berbasis web, berbasis aplikasi, artinya investasi yang berbasis digital itu sebenarnya udah dalam rangka memudahkan, membuka akses bagi semua orang untuk bisa ikut melakukan kegiatan investasi. Sebab dengan dengan lahirnya investasi secara digital, investasi secara online ya, maka kegiatan investasi ini menjadi semakin murah, semakin terjangkau, kemudian juga semakin menjangkau ke berbagai daerah. Selain terjangkau, dia menjangkau ya, kemudian juga menjadi jauh lebih cepat dari sisi penyelesaian berbagai administrasi investasinya gitu ya. Jadi sudah lebih murah, lebih terjangkau, lebih cepat dan lebih handal juga. Okay, so we understand what investment is, but what is illegal investment and trading, Mbak Mika? Kalau kita mengatakan investasi ilegal, sebenarnya dia adalah aktivitasnya ya, aktivitas ilegal, aktivitas investasi yang ilegal. Karena pada dasarnya ketika Anda melakukan investasi ilegal ini, Anda diminta, ya masyarakat diminta untuk menanamkan sejumlah uang pada produk investasi yang sebenarnya tidak ada. Tujuannya adalah memang untuk penipuan. Jadi investasi penipuan berkedok investasi, sebenarnya investasi ilegal ini. Yang paling mudah diketahui ciri-cirinya adalah mereka tidak memiliki izin sebenarnya. Ya, tidak memiliki izin dari otoritas, baik OJK kalau dia investasinya pasar modal tidak mendapat izin juga dari pasar modal, atau kalau dia komoditas berjangka tidak mendapatkan izin, tidak memiliki izin legalitas dari Bapepti juga ya. Sementara kalau bicara platform tradingnya itu sendiri, itu adalah wadahnya gitu. Jadi kalau disebut investasi ilegal itu harus ada kegiatan investasi ilegalnya, dan kemudian sarananya itu melalui apa gitu. Sebab investasi ilegal ini sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, sudah puluhan tahun. Nah, kalau dulu itu memang dia dilakukan penipuannya itu secara konvensional gitu ya. Nah, sekarang semakin marak karena semakin mudah itu tadi terjangkau oleh masyarakat, termasuk investasi online ilegal dan platform online ilegal. Okay, so this is what interests me. During the pandemic in 2021, why investment gained so much popularity in Indonesia, Mbak Miko? Kalau kita perhatikan demografi penduduk Indonesia, ya, kemudian juga demografi dari investor Indonesia, itu secara usia itu berada di kategori usia produktif. Usia produktif ini usia kerja, mereka yang sudah punya penghasilan ya. Usia muda ini mungkin di atas 22 lah, di atas 22 tahun. Jadi sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, kemudian mereka mendapatkan penghasilan pertama ya. Sedang sangat ingin tahu, sedang sangat ingin coba-coba ya, belum memiliki tanggung jawab misalnya keluarga gitu, atau dia keluarga muda sehingga memiliki sejumlah dana yang memang bisa dialokasikan. Apalagi ya, zaman pandemi ini ada beberapa pengeluaran, ada beberapa kebiasaan yang tidak dilaksanakan oleh dua generasi di usia produktif ini. Generasi ini ada generasi milenial dan ada generasi Z ya, atau generation Z ya. Nah, mereka itu biasanya pada umumnya jika tidak terjadi pandemi biasanya melakukan traveling ya, perjalanan, liburan lah gitu. Liburan itu nggak cuma setahun sekali, kadang beberapa kali dalam satu tahun. Ketika pandemi, maka aktivitas untuk leisure itu tidak dilaksanakan, jalan-jalan dilaksanakan, terjadilah dana. I see. So
investment is really interest many young generation. But as an expert, can you share for us as a new investor some safety advices? Ya, kalau untuk para pemula ya, para pemula yang sudah pernah melakukan online trading, investasi secara online gitu ya. Bagaimana kita agar tidak terjebak kepada kegiatan investasi yang ilegal ya. Nah, di sini tentunya yang langkah paling pertama ya menurut saya adalah kita melakukan cek legalitasnya terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita mendapatkan penawaran investasi secara online, kita melihat iklan dari online trading platform ya, kita harus lihat terlebih dahulu izin legalitasnya ya. Izin legalitasnya ini kalau misalnya trading platformnya dia adalah komoditi ya, maka kita lihat di websitenya Bapepti. Kalau dia trading platformnya adalah pasar modal, nah kita lihat di Bursa Efek Indonesia ya. Kemudian juga dilihat di websitenya apakah sudah mendapatkan izin dan pengawasan dari otoritas jasa keuangan ya. Nah, itu adalah cara yang paling ampuh untuk kita bisa mendeteksi apakah sebuah penawaran investasi ini ilegal atau tidak, yaitu dari izin usahanya. Kemudian yang lain juga begini ya, memang kita sebagai investor pemula tidak harus terus meningkatkan ya, tidak hanya investor pemula sebenarnya, semua investor lah ya harus terus meningkatkan ilmunya, harus terus meningkatkan pengetahuannya agar bisa membedakan mana investasi yang ilegal, mana investasi yang legal, yaitu dari sistem bisnisnya atau dari sistem investasinya. Nah, di sini tentu karena sangat banyak kategori investasi online, mulai dari misalnya investasi perdagangan saham, kemudian juga investasi perdagangan komoditas ya, lalu ada juga investasi emas online, itu banyak sekali, ada juga investasi obligasi online ya, belum lagi kalau kita sebut peer to peer lending, crowdfunding, itu semuanya kan platform trading online dari bagaimana kita bisa berinvestasi. Nah, dipelajari masing-masing itu perbedaannya apa. Nah, kalau ada suatu platform yang dia menawarkan bisa melaksanakan berbagai jenis trading online dalam satu platform ya, berbagai jenis produk investasi yang berbeda-beda dalam satu platform ya. Nah, itu harus Anda teliti terlebih dahulu ya, apakah benar-benar yang diperdagangkan itu ada asetnya ya. Kalau saham ada aset saham yang diperdagangkan, kalau komoditas ada aset komoditasnya yang diperdagangkan, kalau emas ada aset emasnya yang diperdagangkan, dan seterusnya ya. Kalau Anda perhatikan berbagai aplikasi ya, binary option, robot trading ya, itu menjanjikan kemudahan sebenarnya. Nah, kalau kita investasi saham maupun komoditas itu kan harus kita melakukan analisa teknikal. Nah, kalau Anda bandingkan aplikasinya ya, binary option maupun robot trading, itu semuanya dibikin mirip. Nah, kemiripan itulah yang kadang-kadang menipu atau membuat kita tidak sadar ya bahwa itu sebenarnya hanya kemiripan saja, dibikin interface-nya mirip, sehingga sepertinya kita melakukan trading yang sama dengan trading saham atau trading komoditas yang sudah biasa kita lakukan gitu. Tapi di sini lebih mudah karena Anda hanya menebak harganya saja gitu. Jadi tidak benar-benar asetnya yang diperdagangkan, tetapi tebakan harganya saja, apakah dia akan naik atau turun. Nah, kalau suatu investasi menjanjikan tingkat keuntungan yang sangat tinggi dengan cara yang jauh lebih mudah, itu sudah pasti sinyal-sinyal dari kegiatan investasi yang sebenarnya penipuan. Jadi harus hati-hati. Okay, thank you very much, Mbak Mika, for your information, for your enlightenment, and your safety tips. And there you go. So, as a new investor, please do your own research and do not hesitate to looking for the legality for your new platform or the products that the platform offer to you, and always be aware with every ridiculous gain that the platform offer to you. Arya Satya Dita Adiwiguna for See Today.
So again, when you're looking at investments, always look for the red flags. But when you're talking about sports, always look for the checkered flags. Isn't that right, Wibi? That is correct, because next is sports. So when we come back, we have exciting news in sports. Stay tuned to the 3 Hour News Show.